Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rek. Oke, oke, oke. Untuk tugas modul insert ya, tugas praktikum berapa ini ya? 9. Ya, 9. Eh, di sini kan apa tugasnya kan disuruh buat kayak gini kan, ini loh. Kayak gini kan. Dua ini tampilannya tuh dua ini sedangkan yang ini database-nya ya kan. Eh Bisa lah kalian buat ininya dulu ya, tak contohkan lah, tak contohkan. Hasil, jadi itu hasil tuh ini ya kan, hasil tuh ini yang menampilkan hasilnya plus nanti ada aref untuk ketambah atau ke sini ke bagian ini. Oke, nah mau udah ngerekam toh, udah, biasanya aku lali ngerekam rek. Jadi eh kan ini terlebih dahulu kan, berarti di bagian hasil ya kayak biasa lek a refnya ini kalian kok tabel stok barang sih, tambah tambah ya kan, ini kalian arahkan ke itunya apa, ke from insert, berarti from insert.php. Oke, yang ini nggak usah dibuat dulu, ini belum kuatur, masih awal-awalan, jadi kita sama-sama. Oke, habis itu kan tambah, terus kotaan ini adalah ini rek, kita sesuaikan ya rek. Pertama nomor, nomor udah, terus auto increment. Oh, oh, ID matkul, ID jadwal lah. Terus yang bagian ngambil, pokoknya ilah ini primer ini itu rek, primary key ini ah, ah indeks ya, ini indeks, lupa aku, ini indeks, nanti ini disambungin. Nah ini bapaknya udah nyambungin ini, kecil ini kan ada kayak ini ya, bapaknya udah nyambungin, berarti database DB akademik ini bapaknya udah ada insert, eh, insert, update, delete, ya itulah, create ya, CRUD, pokoknya CRUD lah, bapaknya kelihatannya udah selesai. Mungkin tugas selanjutnya mungkin edit, atau tugas selanjutnya update, atau tugas selanjutnya delete gitu, nggak tahu. Pokoknya kelihatannya bapaknya udah selesai nih. Mungkin tugas berikutnya mungkin itu ya, pokoknya tentang CRUD mungkin ya. Oke, ini href lah. Habis itu nomor mata kuliah. Oke, kita samain mata kuliah, bisa kalian lihat sendiri. Mata kuliah hari, jam, terus untuk biar cepet nggak usah copy, shift alt bawah untuk di VS Code ya. Jam, udah, jam, ruang. Oke, jadi shift alt bawah untuk copy paste itulah. Terus udah, ruangan. Nah, connection, apa koneksi, koneksi lah, kan ini filenya namanya koneksi ya, include dari koneksi, terus di koneksi select. Oh ya, kemarin tuh banyak yang tanya, Jos kenapa harus include, Jos kenapa ini kok con, mungkin con jangan disebutin. Eh, Kenapa ini kok koneksi DTP ya? Include itu kan maksudnya kayak ngambil data ya kan, atau ngambil kodean, atau kita nyambungin file ini ke file koneksi agar
pada saat koneksinya dipanggil di sini, dia itu codingannya itu bisa terambil juga. Kenapa ini apa ditaruh di sini? Kenapa nggak ditaruh di kontrol ALT mungkin bukan apa ya, lupa aku. Shift ALT. Oh, bukan anjir. Bukan. Oh, ALT doang anjir. Seandainya kalian taruh include-nya di sini, kon ini nggak terbaca, ini nggak terbaca ya kodenya. Biasanya kan kon ini dari codinganku sebelumnya ya, koneksi. Nah, koneksi di sini nggak akan terbaca di sini. Tapi kalau seandainya kalian ke sini ditaruh di atasnya, dia akan terbaca. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena kan dia kan ngambil codingan atau menyambungkan file hasil .php ke koneksi .php, ya kan. Makanya ini bisa terpanggil codingan ininya. Maka dari itulah dia bisa koneksi query gini. Oke. Habis itu apalagi ya kemarin yang tadi ya. Itu aja sih. Kalau result udah paham, ini result ngambil dari sini, terus di fetch as lupa lah, fetch answers ya, entahlah itulah, kalian pelajari materinya lah. Oke, gampang lah materinya. Habis itu select ya, ini kayak query biasa rek. Kalian kan database kan udah dipelajarin kan, ya jelas tahu aja lah kok kenapa select bintang from. Nah ini from dari itu korek. Ini from tabel ya, nama tabelnya di sini adalah jadwal. Nah ini from jadwal. Oke, nanti kita samain aja deh bapaknya, database-nya kita namain jadwal. Nah, nanti koneksi result koneksi, terus koneksinya di sini DB name, database name. Aku ke Laragon buat dulu rek. Udah aku jalankan ya. Tekan database nya Laragon, klik 2 kali atau tekan open. Aku pernah klik 2 kali. Habis itu nah ini udah aku buat namanya DB Academic sesuai dengan bapaknya. Aduh ini apa ini? Bapaknya kan mintanya di sini DB Academic kan, database-nya DB Academic, tabelnya jadwal. Oke, tabelnya jadwal. Dah, berarti di codingan ininya dapat database namanya DB Academic. Gara-gara kemarin ada yang tanya, terus apa ini kok DB Academic? Yo wes iku. Ya, gitulah. DB Academic. Oke. Udah selesai localhost root. Oh ya, kemarin banyak yang error ya masalah Jos, ini kok dibuka kok error ya Jos. Kayak ini aku matikan ya. Ini pada saat kalian klik gini, habis itu kalian teket ini 2 kali atau kalian open, itu errornya itu mohon masukkan password ya. Itu sebenarnya nggak usah. Kalian tuh mau ngasihin password atau nggak ngasihin password pun sama aja, nggak apa-apa. Bedanya nanti kalau seandainya sini mas dikasih password, di sini kasih password gitu. Tapi menurutku nggak usah aja lah, biasa aja, kayak biasalah pokoknya. Nah errornya itu mungkin ya, ini menurutku mungkin disebabkan MariaDB-nya masih hidup, atau seandainya MariaDB-nya sudah dihapus, itu biasanya ada ke kongslet gitu loh Rek. Kan biasanya ini kan masalah port kan, masalah port yang bermasalah itu. Berarti kalau seandainya masalah portnya itu mungkin ada yang error, itu kalian coba uninstall terus install lagi. Kemarin aku bicara gitu kan, gara-gara aku juga error, tak uninstall terus tak install lagi, itu gak jadi error. Oke. Ya itu di laptop putih, untuk kalian aku gak tahu Rek.
Bisa kalian copy, errornya kalian bisa copy terus di searching, cek nanti ada. Stack Overflow itu udah banyak kok untuk permasalahan-permasalahan beginian. Oke, lanjut ke sini. Udah DB akademik, berarti koneksi ya. Berarti udah koneksi. Aku ngambil codingan dari koneksi.php yang codingannya itu berinisial koneksi. Jadi ini aku ambil pas, aku ambil koneksi. Terus aku jadikan ke resultku fetch array atau aku tampilkan dalam bentuk array. Ya pokoknya ngeray lah, gitulah. Ribet lah. Nah, untuk pembuatan jadwalnya sendiri, ini aku belum buat. Oke, kita mulai sama-sama. ID jadwal, terus bapaknya minta apa lagi? ID jadwal lah. Ini primary key, ini index ya. Ini udah disambungin sama ini foreign key. Oke. Nanti aja, belum disuruh foreign key, jadi gak usah di foreign key. Oke. Integer 11 kosong semua, auto increment. Oke, 11 kosong semua, auto increment. Oh ya, caranya beda. Klik auto increment. Oke. Nah, habis itu kita klik ininya, klik kanan, create new index primary. Nah, udah selesai. Berarti kan primary. Nah, selanjutnya ID buku ya kalau nggak salah, ID matkul. Paling ada yang tanya, Jus kenapa kok buat database-nya diginiin, atau kok Jus lama ya. Ada yang tanya-tanya, rasa aku balas tapi gak apa lah, gak apa-apa rek, tanya-tanya santuy ya, santuy. Tapi ya tanya berulang kali ya sedikit itu sih lah. Kau pak santuy. ID matkul, hari, jam, ruang. Oke. Duh. Hari, jam, ruang. Hari, bentuknya varchar. Tuh. Bentuknya varchar. Mana varchar? Pacarku mana pacarku? Wah. Varchar, jam lagi, terus varchar, ruang, terus pacar. Habis ini selesai. Oh ya, kita lupa. Kan ID matkul kan indeks kan. Lah, di Laragon ini indeks itu disebut key. Oke. Nah, udah save. Udah kan? Nah, di sini bapaknya primary key VK matkul kan ini. Oh, mungkin belum disambungin ya. Gara-gara kalau ini ada FK matkul, ini bisa diganti sih, Rek. Tapi menurutku nama ini tuh bukan dari kita ganti ini, tapi database lainnya. Kan kalau seandainya dia di indeks kan, otomatis di foreign key kan. Ini tuh adalah sambungan dari ID matkulnya. Jadi ID matkul ternyata menyambung ke FK matkul. Oke. Di tabel lainnya, bukan database lainnya ya lah. Di tabel lainnya, mungkin tabel fakultas mungkin. Gara-gara ini FK matkul. Nah, mungkin ya. Gara-gara aku gak pernah lihat ini itu sih. Kalau seandainya ini gini, ini gini. Ini gitu. Jadi ini nama apa? Nama dari data tabel lainnya. Oke. Udah selesai kan buat ginian. Terus kita masukkan data satu aja, Rek. Jangan banyak-banyak. Aku tahu deh, Rek. Gak usah, kan auto increment, gak usah diisi kalau auto increment. ID matkul ya, mungkin 3 hari, mungkin Jumat. Jam mungkin jam 12.
ruang gedung B. Dah ini walah skalopo. Nah kalau udah dimasukkan satu, oke, kita ke Laragon. Laragon itu hampir sama dengan SAM, localhost slash gitu, tapi untuk untuk pembuatan filenya itu di Laragon di www ini dimasukkan ke dalam sini, ini loh, aku praktek 9 ini loh. Oke, jadi langsung ke prak 9, prak ke 8 ini, tapi kita ganti 9. Oke, kita buka hasilnya, hasil online. Oh, ada yang error ya, gara-gara error kalian tahu sendiri kenapa error, gara-gara namanya ini belum tak sesuaikan. Oke, matkul ya kalau nggak salah ya. Kita lihat database nya, mana database ID jadwal, ID matkul, hari. Bapaknya mata kuliah metode ya kan dia ternyata lihat toh, dia kan nambah database gini, habis itu ngisinya kan gini, integer, tetapi dia ada nampilannya itu metodologi penelitian otomatis, paham kan? Dia ngambil data dari gitu, jadi yang dimasukkan ke dalam sini ID matkul gitu. Jadi ID matkul diambil, meskipun di sini bentuknya integer, ya kan, disebut integer, tetapi dia kan indeks, dia tuh nyambung sama FK matkul. Nah, karena dia nyambung ke FK matkul, otomatis di sini terpanggil, paham? Nah, gara-gara di sini bapaknya metode penelitian ini kok gini, tapi kok database yang gini, ya kita ribet lah rek, langsung aja wes, biarin nunjukin angkanya aja ya, nggak usah ribet ya. Bapaknya suruh database-nya gini, bapaknya gak nyuruh kita buat FK matkul, ke FK matkul gak disuruh. Oke, berarti ya kita sesuaikan dengan kita aja. Oke, ID matkul ya, yang dipanggil ID matkul bukan ID jadwal. Kalau ID jadwal itu kayak primary key, kayak auto incrementnya gitu kan, gitu. Sebenarnya ini kalian ganti row terus kalian kasih ID jadwal, itu udah bener aja, karena dia auto increment kan, jadi dia 1, 2, 3. Kenapa kok aku gini kan ya, gara-gara ini bisa di looping ya, pertemuan sebelumnya kan di looping kan. Oke, from jadwal udah, koneksi DB akademik udah, nggak ada error kan. Oh ya, ini belum. Habis itu ID matkul udah dimasukkan, hari jam. Nah, mungkin pada yang nggak lihat video ini mungkin dia jawabnya ini dia ganti dengan varchar ya. Nah, ya bener aja sih, gara-gara di sini varchar bentuknya. Tapi kalau seandainya kalian gak niru ini, takutnya aku itu sangat bagaimana ya, sangat khawatir kalau seandainya codingannya itu ada yang salah, atau materinya yang disuruh gini malah beda, itu takut ya. Gara-gara bapaknya itu sedikit sip kalau melihat, bapaknya itu dilihat beneran tugasnya, gak dilihat beneran satu-satu gitu, saking menakutkannya Pak Agung itu. Hari jam save alt bawah biar gak usah ribet-ribet, jam ruang ya kan, nama database-nya gitu kan, ID matkul hari jam ruang. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Udah tampil kan,
Ini kelihatan kan kalian? Kelihatan lah, masuk gak kelihatan codingannya. Jadi kulangi kayak gini untuk hasilnya. Ini kalian ini bisa aja sih. Ya gini. Nah, mata kuliahnya 3 kan. Ya itu. Gara-garanya tadi apa? Gara-garanya mata kuliah ini belum ngambil dari indeks ininya dia tuh foreign key. Jadi kayak dia tuh ngambil gitu loh. Ambil. Itulah. Dia tuh ngambil dari tabel lain. Ya kalian paham sendiri lah. Udah ininya selesai, kita tinggal main ditambah. Tambah. Sini ya. Main di sini. Oke, tampilannya sama. Mana tugasnya? Tabelnya sama. Name web. Oke. Terus kita save cancel. Submit reset. Mungkin kita ganti ininya. Ini submit reset. Mungkin value-nya. Value save value sensor. Oke. Refresh. Oke, ganti save sensor. Gampang. Kenapa jadi ini kok pakai value? Kok biasanya kamu nambahin kayak di tengah-tengahnya gini tulisnya. Kan ini kan di tengah-tengahnya kan. Gara-gara ini satu tag rek, bukan 2 tag. 2 tag itu ada pembuka dan ada penutup. Oke, ini satu tag. Pembuka aja. Jadi cara mengisi tulisannya gini kita pakai value. Oke, selanjutnya udah selesai. Oh ya, lupa kelihatan hasil gini ya. Hasil gini, kalian bisa lihat sendiri. Habis itu insertnya gini. Jadi aksi insert, jadi dia diarahkan ke aksi insert agar nanti nilainya dikirim ke aksi insert. Habis itu kan nilainya kan mengambang. Nah ini belum ku ganti-ganti, jadi sabar. Kita bisa nirukan bapaknya, codingan bapaknya gini, atau langsung saja. Ini gini aja. Ini codingan berat, jadi aku rasa ngoding. Oke, mohon dimaklumi. Include kan nanti bisa kita sesuaikan. Bentar. Oke, from insert udah kan begini kan. Kalian lihat, kalian bisa post ya kayak gini. Selasa. Oh ya, Jos, kenapa ini value-nya gini terus name-nya cuma 1? Ya kan di select kan. Dia manggil select ini aja. Terus value-nya ngambil dari sini. Kan option, pilihan. Oke, jadi kok bisa diginikan? Kayak gini terpilih, yaitu ini kan milih-milih, ini milih-milih juga. Caranya tuh gini rek. Terus name-nya itu cuma 1 aja, nggak usah ditaruh di sini name, nama gitu, nggak usah. 1 aja di sini, select ini aja. Oke. Terus the time. Gini udah selesai kan gini. Dan di aksi insertnya kita mulai aksi insert ya. Oke, berarti kita ngambilnya pertama itu ID matkul ya kan, ID matkul kan. Bentar. Hari jam ruang mata kuliah. Ya bener. Mata kuliahnya ternyata pakai itu rek, apa ituan ID. Jadi kita palingnya 1. Oke,
Value-nya 1, ini 2. Kemungkinan gitu ya rek, gara-gara ini bapaknya database-nya itu loh, apa, mana database-nya, database-nya itu loh, integer loh, gak bisa dibuat varchar. Jadi dia paling nanti ininya tuh value-nya itu adalah itu apa, oh ini ngambil data kayak ini loh rek, saya tak contohkan ya, ambil data ini, sorry rek lama rek, karena sekalian juga biar kalian tuh paham, biasanya banyak yang tanya. Ini aduh jangan ini window dulu, ini window, habis ini window buka baruan biar kita bisa buka lah. Oke, kita ke SAM. Jadi kalau seandainya aku bingung sih rek, database-nya integer tapi bapaknya nampilinnya gitu, nanti takutnya pada saat kita membuat database integer yang kita buat integer nanti salah gara-gara tampilannya tuh beda kayak gini rek. Aduh ya bener gini aja, select folder. Jadi itu ya kan sama kan aku copy paste rek, sungguhan ngoding lama. Jadi mana. Nah jadi kayak gini rek, value-nya itu kayak dipanggil-panggil gitu rek, value dipanggil ya kan, terus dia manggil lagi kata-katanya. Ya gitu loh rek, project kan project, tugas akhir. Jadi nama barang nih udah dipanggil, value-nya jadi pilihan option kan option kan, ini option kan, nah ini kan option. Nah value-nya itu diambil dari ID-nya ya kan? ID-nya diambil, habis itu dia nampilin data dari itunya, data dari nama barangnya. Jadi eco gini, nah ini tampil nama barang, kan kurang ajar kan. Jadi di sini query-nya lebih dari satu boleh aja, kayak di sini kalian boleh query query 1, query 2, ini 1, ini 2, kayak contoh gini, ini 1, ini 2, ini 2, ini ya kan, itu boleh, nggak ada yang larang. Nah kayak gitu rek, 1, 2, alah 1, 2 gini aja wis. Kalian bisa rubah ya rek, seandainya ya kalian tanya bapaknya, pak ini database-nya beneran integer atau apa pak, apa varchar pak, gara-gara ini fotonya bapaknya itu dia ambil pada saat udah jadi semua. Ini tuh pemrograman yang udah jadi rek, gara-gara dia ngambil dari FK Matkul. Oke, data metodologi penelitian ini dia ambil dari FK Matkul. Jadi FK Matkul nanti ID-nya bener ID-nya, tapi dia itu ngambil dari satu deretnya itu loh, kayak gini kan satu deretnya, kayak gini kan satu deretnya, dia tuh 3 terusan kayak di database gitu lah, paham kan, paham lah jelasnya. Jadi aku di sini akan kirimkan 1, 2 gitu. Kalau seandainya bentuknya varchar, kalian bisa ganti ini pemrograman web gitu, sesuaikan dengan value-nya yang sama dengan ini biar di sini itu bisa gampang nantinya. Oke, aku tak sama aku gini aja ya, aku niru database-nya bapaknya gitu, ini bapaknya database-nya, ya udah kita tiru-tiru aja, mungkin gitu aja, tanya-tanya rek, tanya-tanya. Oke, kayak gini value-nya. Oke, tipenya ini teks. Oke, habis itu nah di sini kalian ganti ID matkul. Oke, kita samain ID matkul.
post ditambah ngambil dari name-nya apa, name-nya di sini name-nya adalah MK. Oke, MK huruf besar semua, ingat-ingat huruf besar semua, gara-gara ini nanti akan dipanggil. Jadi fungsinya from action ginian itu dia tuh habis dimasukkan nilainya, dia tuh mengirim ke aksi insert sesuai dengan yang di sini. Habis itu datanya masih mengambang. Seandainya kalian ini salah memanggil, dia tidak bisa mengambil data yang mengambang itu, gitu Rek. Habis ini hari di sini name-nya apa, name-nya hari juga. Ini name-nya hari juga, pemilihannya hari. Oke, habis jam, habis hari jam, terus jam, habis jam, ruang. Udah kelihatannya, habis ruang udah kelihatannya, ya kan? Habis ruang mata kuliah. Oke, berarti ini dihapus ya, gitu lah. Hah, anjing, jam, ruang, astagfirullah, ruang. Oke, sorry. Khilaf, from insert udah selesai, insert ruang jam. Oke, MK, oke, udah. Nah, di sini query-nya ya sama caranya. Pertama, insert into apa? Pasti ada yang lupa ini. Kelihatan banget ini. Kayak aku kelihatan banget lupa. Enggak, aku enggak lupa. Jadwal. Nah, into jadwal. Jadi dia masukkan ke into jadwal. Habis itu ininya, ya kan? Nama-nama ininya. Oke, ya udah. Nah, untuk yang pertama ID jadwal ini kalian 0. Gak boleh 0 ya. Gak usah ditambahkan lah. Tapi kalau di auto increment bagus. Aku tambahkan aja. Mulai error ya, kita sama-sama error biar kita tahu bagaimana caranya. Oke, ID jadwal. Perasaan nggak usah dikasih ID jadwal, langsung ID matkul gitu aja. Perasaan sih. Gak apalah. Nanti kalau seandainya error ya kita sama-sama error. Biar kalian tuh mendapatkan hasil yang sempurna. Oh, sok-sok anjing. Hari. Jam. Ini udah selesai. Ruang. Oke, habis itu value. Value. Nah, di PHP paham kan kenapa kok titik, kenapa aku gak plus gini? Paham sendirilah. Paham sendiri. Terus kenapa harus titik 2? Kenapa nggak petik, kenapa petik 2, kenapa nggak petik 1 semuanya? Paham sendirilah. Kan kalau petik 1 habis itu petik 2 itu tandanya file ini bentuknya varchar. Oke. Seandainya petik 1 saja, mana contohnya? Nggak ada cuy, nggak ada yang, pokoknya yang kalau petik 1 aja itu namanya integer. Oke, berarti kita sesuaikan. Untuk yang pertama bentuknya 0 karena gak ada isinya. Habis itu yang kedua ID matkul. ID matkul itu bentuknya integer ya kan. Berarti kalau integer ini titik 2 nya dihapus, kita tinggal gini aja. Oke, terus kita manggil ID matkul. ID matkul.
Oke, habis itu hari itu varchar ya bapaknya. Ya, varchar. Berarti kalau hari varchar ya udah bener gini. Tapi gini, ini ganti hari. Oke, habis itu ini ganti jam. Gara-gara varchar semua kan? Varchar semua. Oke, varchar semua. Hari, jam, ruang. Oke, ini yang terakhir. Aduh. Ruang. Nah, ini kita hapus. Nah, jangan lupa ngapusnya dari mana. Oke. Ini satu gara-gara ID, integer, ini varchar. Oke, selesai. Kalau ini udah selesai, ya ini biasalah kan, dia kan include koneksi, dia nyambungin ke sini. Nah, di query, query gini. Habis itu seperti yang aku pernah ajarkan sebelumnya, kalau seandainya true location, jadi kayak diarahkan gitu loh. Seandainya benar di location hasil dari PHP. Oke. Berarti kita coba menambahkannya. Nah, untuk Senin, Selasa, ya kan. Oh, sebelum itu kita kesini dulu. Habis itu kita ke hasil dulu. Hasil, gini. Tak restart udah. Ini nggak ada perubahan kan? Kita tambah. Oke. Aku hari Senin jam 10 ini. Terus aku mau gedung A. Udah beda. Gedung A. Terus aku mau Grafcom tadi apa anunya, insertnya 2 ya, value-nya 2 ya. Nanti di sini bakalan 2, di sini bakalan 2. Oke. Save. Error because ini biasanya errornya kenapa ini? Konsol nggak ada. Kita sama-sama biar kalian tahu kalau seandainya error tuh gini ribet. Kita ini coba refresh ya. Banyak ya, nggak bisa nambah. Dia MK, nama MK, errornya karena apa? Error location, ID jadwal mungkin ya. Ini nggak usah ditambahin dulu. Ini ID jadwal nggak usah, ID jadwal nggak usah. Gini aja. Oke. Gini. Oh bener itu. Oh, ini titik 2, petik 2 atas. Nah, petik 2 atas isi. Ya, petik 2 atas. Petik 2 atas ya, petik 2 atas. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena petik 2 di sini ini gak terbaca ya tadi. Nah, Nah, ini sebenarnya nggak terbaca dia. Dia sebenarnya warnanya nggak biru gini sebenarnya. Kok nggak bisa dikontrol ya? Error itu. Segini guys. Titik 2 atas. Oke, gini. Kita ginikan. Kita coba lagi. Oke, ke from insert jam 10 gedung A, Nugaman Web, Grafcom, save. Nah, udah kan? Selesai. 2 kan? Nomor 2 2. Nah, 3. Ini salah ya, Rek. Kita ganti. Kita restart. Restartnya yang gini, Rek.
Nah, ini ya kalian silakan sendirilah. Oke, ini udah lama ya. Nah kan 40 menit goblok. Terus gak apalah, semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Sik, sorry rek, durung tak kanuan. Gini ya, ini paham kan udah. Terus ini, oke, dah. Assalamualaikum.